Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devi Nurhalija dari kelas A01 dengan nomor MPM 41154030230011 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dari Prodi PGSD. Di sini saya membuat video bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester dengan mata kuliah Bahasa dan Sastra Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Eri Subekti SSMPD. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah pada baik semua ya. Tetapi ketika ibu menanyakan kabar kalian, kalian menjawab Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi ya, apa kabar ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sebelum pembelajaran dimulai, alangkah baiknya kita berdoa ya, dipimpin oleh ibu. Berdoa dalam hati, mulai. Selesai. Apakah kalian tahu hari ini belajar apa? Hari ini kita akan belajar tentang mengenal dongeng. Apakah kalian tahu dongeng itu apa? Banyak yang belum tahu ya. Kita simak. Apa itu dongeng? Dongeng adalah sebuah cerita yang tidak benar-benar terjadi, terutama kejadian di zaman dahulu. Dongeng merupakan cerita rakyat yang fiktif atau khayalan dengan tema-tema yang imajinatif dan sering tidak masuk akal. Fungsi utama dari dongeng adalah sebagian sarana hiburan bagi para pendengar, pembaca. Namun, dongeng juga memiliki tujuan untuk mewariskan nilai-nilai dan pesan moral yang diyakini oleh masyarakat pada masa itu. Apakah kalian tahu ciri-ciri dongeng itu apa? Nah, ciri-ciri dongeng itu yaitu ceritanya yang singkat. 2, kalimat pembukanya itu seperti pada zaman dahulu, pada masa silam, alkisah, pada suatu hari, dan sebagainya. 3, memiliki alur yang sederhana. Yang 4, karakter atau tokoh di dalam cerita biasanya tidak disampaikan dengan rinci. Yang 5, ada 2 tokoh dengan watak yang berlawanan, yaitu baik ataupun jahat. Yang 6, ditulis dengan gaya penceritaan lisan. Yang terakhir itu bersifat fiktif atau khayalan. Ada unsur-unsur dongeng. Yang pertama ada tema, yaitu gagasan atau ide utama dari cerita dongeng. Yang kedua ada latar. Latar adalah keterangan suasana waktu dan ruang terjadi suatu peristiwa. Yang ketiga ada alur, peristiwa yang terjadi pada dongeng. Yang keempat yaitu tokoh atau pelaku yang ada pada dongeng. Yang kelima itu penokohan, penampilan dan watak dari setiap tokoh yang ada di dalam cerita. Yang terakhir, yang keenam itu amanat. Pesan moral yang ingin disampaikan pada pembaca atau pendengar. Ada jenis-jenis dongeng. Yang pertama itu dongeng fabel. Ya, tokoh utamanya itu binatang. Yang kedua itu jenis legenda, berhubungan dengan asal-usul tempat. Yang ketiga itu mite atau mitos, yang berhubungan dengan makhluk halus. Yang keempat sage, yaitu sejarah tentang tokoh tertentu. Yang kelima yaitu parabel, mengandung nilai-nilai pendidikan. Yang keenam ada jenaka, jenis cerita lucu. Terus yang terakhir itu ada jenis dongeng biasa, membuat suka duka atau impian seseorang. Karena materi sudah selesai, karena materi sudah Ibu sampaikan,
Ibu akan menunjukkan contoh dongeng dari fabel. Kita simak ya. Riri, kumpulan dongeng dan cerita anak. Kelinci dan kura-kura. Di sebuah hutan, semua hewan bersahabat dengan baik, sehingga suasana hutan pun sangat tenang. Hingga suatu ketika, ada seekor hewan yang selalu heboh dan berisik. Ternyata suara berisik itu berasal dari gerak langkah si kelinci. Si kelinci selalu berlari mengelilingi hutan, dan hal itu dilakukan hampir setiap hari. Semua hewan di hutan telah ditantangnya. Namun, tidak ada satupun yang dapat mengalahkan kecepatannya dalam berlari. Lama sekali kau rubah. Aku sampai mengantuk menunggumu dari tadi. Karena selalu menang, si kelinci berubah menjadi sombong. Ia merasa yang paling cepat dan pintar di hutan itu. Pada suatu kelinci mengumpulkan semua hewan dan membuat pengumuman. Aku akan memberikan sebuah emas bagi siapapun yang mampu mengalahkan berlari hingga ke ujung telaga. Jawab dari semua hewan sudah saya tebak. Kamu berani? Tidak, tidak. Monyet, kamu mau menerima tantanganku? Tidak, terima kasih. Atau kamu mau menerima tantanganku? Ternyata untuk semua. Aku memang yang terhebat di hutan ini. Tiba-tiba, aku akan menerima tantanganmu, kelinci. Aku sangka si kura-kura yang berani melawan raja hari ini. Baiklah, persiapkan kekalahanmu besok pagi, kura-kura. Hari perlombaan yang telah ditentukan pun akhirnya tiba. Semua hewan telah berkumpul untuk menonton pertandingan antara si kelinci dan si kura-kura. Bendera pada dimulainya pertandingan telah diangkat oleh monyet. Kelinci langsung merasa berdiri dan diturunkan, meninggalkan kura-kura yang berlari dengan pelan. Selamat tinggal, sahabat. Kura-kura bersemangat sambil terus berlari. Ia tidak pernah dilecehkan si kelinci. Semua hewan mendukung kura-kura. Dalam sekejap, kelinci sudah hampir mencapai garis finish. Lambat sekali si kura-kura itu. Pasti akan sangat menyenangkan jika kemenanganku dilihat oleh banyak penonton. Kura-kura juga harus melihatnya, tapi ia masih tinggal jauh di belakang. Aku tunggu di sini dulu deh. Sembari menunggu kedatangan si kura-kura, kelinci memutuskan untuk beristirahat di bawah pohon yang teduh. Hingga akhirnya ia tertidur. Angin yang berhembus membuatnya kian terlelap. Tanpa ia sadari, si kura-kura sudah hampir sampai di garis finish. Kura-kura terlihat terlelap, namun ia tetap semangat untuk menyelesaikan perlombaan. Semua hewan berteriak mendengar kepadanya. Suara-suara. Nah, Ibu sudah menayangkan video contoh dongeng dari pesannya, yaitu kita tidak boleh bersikap sombong dan meremehkan orang lain, dan juga kita harus seperti kura-kura yang pantang menyerah. Oke, jadi ini adalah contoh dari dongeng fabel. Nah, karena kalian sudah menyaksikan video contoh dongeng, jadi sekarang Ibu kasih soal untuk kalian, yaitu soal teka-teki silang yang berisi soal-soalnya itu dari cerita yang tadi kalian saksikan. Nah, setiap orang maju ke depan untuk mengisi TTS itu. Contohnya kayak gini ya, kita baca bareng-bareng. Ada soal mendatar yaitu nomor 1. Hewan apa yang larinya lambat tapi juara? Tadi siapa yang juara? Kura-kura, benar. Kita tulis kura-kura. Nah, begini ya. Nanti per orang ke depan untuk mengisi TTS ini. Terima kasih untuk anak-anak yang sudah mengisi teka-teki silang ini dengan benar. Dengan ini, Ibu cukupkan saja untuk pembelajaran hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.